bertahan hidup. Seperlunya, mengandalkan gunung untuk mencari makanan dari gunung, dan mengandalkan air untuk mencari makanan dari air. Hutan yang luas di sini pasti akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tunas palem adalah sesuatu yang baik di daerah ini. Ini adalah sayuran sehat alami. Hanya saja memetiknya agak merepotkan. Oleh karena itu harganya juga cukup tinggi. Mandiri hari ini berencana untuk menebang pohon palem ini, untuk mendapatkan tunas yang langka. Sosok kecil itu mengayunkan sabit besar. Setiap tebasan hanya bisa memotong sedikit kedalaman. Tapi dia tidak akan menyerah. Ini adalah salah satu dari sedikit cara dia mendapatkan penghasilan. Dengan usaha yang gigih, pohon palem itu akhirnya tumbang. Menemukan tunas palem yang menggelinding menuruni lereng. Terbatas oleh kekuatan dirinya yang tidak cukup, dia hanya bisa memotong sedikit demi sedikit tangkai daun yang membungkusnya, hingga terlihat bagian yang dapat dimakan. Dia baru membaginya menjadi dua, lalu memasukkannya ke dalam ransel untuk dibawa pergi. Melihat bahwa masih pagi, Mandiri memutuskan untuk membawa beberapa pucuk rebung kembali untuk dijual bersama. Meskipun saat ini rebung sudah tumbuh sangat tinggi, sebagian besar bagian sudah mengeras dan tidak bisa dimakan, tapi bisa dikupas. Hanya mengambil bagian pucuk rebung, ini masih mempertahankan kesegaran dan kerapuhan rebung yang muda. Dia kemudian sibuk bekerja cukup lama, mengumpulkan semua rebung yang bisa ditemukan di sekitarnya. Benar-benar mengisi satu tas penuh. Saat dia ingin pergi, dia juga menemukan sayuran liar yang bisa dimakan di semak-semak. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya di pegunungan memang melimpah. Asalkan Mandiri bisa mengenali mana yang bisa dimakan, percaya bahwa dia pasti bisa hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Sampai seluruh ranselnya terisi penuh sehingga tidak bisa dimasukkan lagi. Mandiri kemudian datang ke desa setempat dengan hasil panennya. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Dia kebetulan bertemu dengan seorang kakak yang duduk di halaman. Maka dia mendekati dan bertanya kepada kakak tersebut apakah dia membutuhkan. Setelah beberapa pertanyaan, kakak itu tahu bahwa dia ingin menjual sayuran yang dipetiknya. Dia sendiri tidak bisa menghabiskan sebanyak itu. Jadi dia mengajarinya untuk membuka lapak di halaman. Ia juga pergi mengambil kantong plastik dari rumah untuk membantu si Kiang berjualan. Mereka bersama-sama mengeluarkan barang dari kantong. Kakak mengajarinya untuk membagi sayuran dan memasukkannya ke dalam kantong. Dengan cara ini, ia bisa tahu berapa harga satu kantong. Ini bisa menghindari kerepotan menimbang dan mengembalikan uang. Kemudian membeli seikat sayuran liar dan tunas palem untuk mendukung bisnisnya. Semua orang tahu keadaan si Kiang. Mereka membantu sebisa mungkin. Seiring waktu berlalu, jumlah orang di jalan juga semakin bertambah. Seorang paman dan seorang pemuda membeli beberapa barang. Untungnya, semuanya sudah dikemas. Jika tidak, dia akan kewalahan. Orang-orang di sekitar mendekat tanpa henti. Dalam waktu singkat, hasil panen kali